Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Aqidatul Izzah NIM 43 dan Roisatul Lain Ragil Putri NIM 57. Di sini kami akan mempresentasikan tentang matematika, pendidikan matematika, dan sifat-sifat kurikulum matematika. Subjek yang akan kami bahas di sini adalah matematika, pendidikan matematika, dan yang terakhir sifat-sifat kurikulum matematika. Yang pertama yakni matematika. Matematika adalah ilmu tentang struktur yang terorganisasi mulai dari unsur yang tidak didefinisikan ke unsur yang didefinisikan karena aksioma atau postulat akhirnya ke dalil atau teorema. Menurut Bruce Effendi tahun 1991. Kemudian yang kedua ada pendidikan matematika. Pendidikan sendiri pada hakikatnya adalah usaha sadar manusia untuk mengembangkan kepribadian di dalam maupun di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Dalam matematika sendiri ada kebebasan dalam membuat definisi, misalkan definisi tentang segitiga. Namun dalam matematika sekolah, hal ini dapat dimanfaatkan sebagai bentuk proses belajar mengajar, tetapi untuk menentukan definisi harus berhati-hati, tidak asal benar definisinya. Kemudian ada sifat-sifat kurikulum matematika. Yang pertama, sebelum kurikulum 2013. Nah, sejak Indonesia merdeka, berturut-turut diberlakukan kurikulum 1947 atau rencana pelajaran. Kemudian ada kurikulum 1952, rencana pelajaran terurai. Kemudian ada kurikulum 1964 dengan nama rencana pendidikan 1964. Dan yang terakhir ada kurikulum 1968. Istilah matematika sendiri baru muncul pada kurikulum 1968 sebagai bagian dari mata pelajaran ilmu pasti pada tingkat SMA. Sedangkan istilah matematika sebagai nama mata pelajaran baru digunakan pada kurikulum 1975 pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Lanjut kurikulum 1968. Yang pertama yakni adanya penekanan lebih diberikan pada keterampilan berhitung. Kemudian yang kedua ada lebih mengutamakan hafalan yang sifatnya mekanis daripada pengertian. Yang ketiga ada penyajian materi kurang memberikan peluang untuk tumbuhnya motivasi serta rasa ingin tahu anak. Kemudian yang terakhir ada program berhitung kurang memperhatikan aspek kontinuitas dengan materi pada jenjang berikutnya, serta kurang terkait dengan dunia luar. Kemudian ada kurikulum 1975, memuat topik-topik dan pendekatan baru, pembelajaran lebih menekankan pembelajaran bermakna dan berpengertian daripada hafalan dan keterampilan berhitung. Kemudian yang ketiga ada program matematika sekolah dan sekolah menengah lebih kontinu, pengenalan penekanan pembelajaran pada struktur. Kemudian programnya dapat melayani kelompok anak-anak yang kemampuannya heterogen. Kemudian ada menggunakan bahasa yang lebih tepat. Kemudian pusat pengajaran pada murid, tidak pada guru. Kemudian metode pembelajaran menggunakan metode menemukan, memecahkan masalah, dan teknik diskusi. Kemudian ada pengajaran matematika lebih hidup dan menarik. Berikutnya, kurikulum 1984. Alasan pemerintah dalam menerapkan kurikulum 1984 antara lain: 1. Adanya syarat materi dan perbedaan kemajuan pendidikan antar daerah dari segi teknologi. 2. Adanya perbedaan kesenjangan antara program kurikulum di satu pihak dan pelaksana sekolah serta kebutuhan lapangan di pihak lain. 3. Belum sesuainya materi kurikulum dengan taraf kemampuan anak didik. 4. CBSA atau cara belajar siswa aktif menjadi karakter yang begitu melekat erat dalam kurikulum tersebut. Dalam kurikulum ini, siswa di sekolah dasar diberi materi aritmatika sosial, sementara untuk siswa sekolah menengah atas diberi materi baru seperti komputer.
Hal lain yang menjadi perhatian dalam kurikulum tersebut adalah bahan-bahan baru yang sesuai dengan tuntutan di lapangan, permainan geometri yang mampu mengaktifkan siswa juga disajikan dalam kurikulum ini. Berikutnya, kurikulum 1994. Yang pertama, struktur materi sudah disesuaikan dengan psikologi perkembangan anak. 2. Materi keahlian seperti komputer semakin mendalam. 3. Model-model pembelajaran matematika kehidupan disajikan dalam berbagai pokok bahasan. Intinya, pembelajaran matematika saat itu mengedepankan tekstual materi namun tidak melupakan hal-hal kontekstual yang berkaitan dengan materi. Soal cerita menjadi sajian menarik setiap akhir bahasan, akhir pokok bahasan. Selanjutnya, kurikulum 2004. Yang pertama, menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. 2. Berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 3. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber-sumber belajar lainnya yang memenuhi unsur edukatif. 4. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. 5. Penilaian menekankan pada proses dan hasil dalam upaya pencapaian kompetensi. Selanjutnya kurikulum 2006 atau KTSP. 1. Dikembangkan berdasarkan kompetensi tertentu dan berpusat pada anak sebagai pengembang pengetahuan. 2. Terdapat penekanan pada pengembang kemampuan pemecahan masalah, kemampuan berpikir kritis, logis, dan kreatif, serta kemampuan mengkomunikasikan matematika. 3. Mencakup komponen kompetensi dasar, materi pokok, dan indikator hasil pencapaian belajar. 4. Terdapat sedikit perubahan pada cakupan materi, misalnya dimasukkannya pemecahan masalah, penalaran, dan komunikasi matematis, namun bukan merupakan pokok bahasan, lebih merupakan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, sifat-sifat kurikulum matematika yang kedua, kurikulum 2013. Dalam kurikulum 2013, proses pembelajaran menggunakan pendekatan saintifik, yaitu pembelajaran yang mendorong siswa lebih mampu dalam mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menalar, dan mengomunikasikan. Penguatan materi pada kurikulum 2013 dilakukan dengan pengurangan materi yang tidak relevan, serta pendalaman dan perluasan materi yang relevan bagi peserta didik. Juga menambahkan materi yang dianggap penting dalam perbandingan internasional, serta penguatan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai. Kurikulum 2013. Yang pertama, pada proses pembelajaran mulai dari masalah konkret, kemudian semi konkret, dan akhirnya abstraksi permasalahan. Selanjutnya, rumus diturunkan oleh siswa dan permasalahan yang diajukan harus dapat dikerjakan oleh siswa hanya dengan rumus-rumus dan pengertian dasar, atau tidak hanya bisa menggunakan tetapi juga memahami asal-usulnya. Selanjutnya, perimbangan antara matematika dengan angka dan tanpa angka, seperti gambar, grafik, pola, dan sebagainya. Matematika dirancang supaya siswa berpikir kritis untuk menyelesaikan permasalahan yang diajukan. Selanjutnya, membiasakan siswa berpikir algoritmis, kemudian memperluas materi mencakup peluang, pengolahan data, dan statistik sejak kelas 7, serta materi lain sesuai standar internasional, dan yang terakhir mengenalkan konsep pendekatan dan perkiraan. Kemudian untuk referensinya telah kami bubuhkan di dalam PPT, dikarenakan mungkin dari kelompok kami
kekurangan referensi dan mohon dari teman-teman untuk masukannya. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.